Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini, di dalam video ini saya akan sedikit membahas terkait pokok-pokok mediasi berdasarkan Perma nomor 1 tahun 2016. Nah, untuk yang pertama yaitu di sini saya akan membahas terkait karakter dari mediasi. Nah, yang pertama yaitu mediasi relatif lebih murah dari APS lainnya. Lalu yang kedua, kecenderungan para pihak menerima dan memiliki putusan mediasi. Lalu menjadi dasar para pihak menyelesaikan sengketa yang mungkin timbul di kemudian hari. Lalu kesempatan menelaah dasar masalah dari sengketa, memungkinkan adanya saling percaya antar pihak sehingga tidak ada dendam. Lalu pelaksanaan bersifat rahasia, tidak terbuka untuk umum seperti litigasi. Nah, jadi kalau misalkan mediasi itu ruang lingkupnya itu kecil gitu, karena di ruangan kalau misalkan sudah masuk ranah persidangan maka biasanya itu akan dibuka untuk umum. Lalu yang selanjutnya, mediasi di dalam dan di luar pengadilan. Jadi perbedaan antara mediasi di pengadilan dan di luar pengadilan. Nah, mediasi di dalam pengadilan yaitu bersifat wajib dilaksanakan mediasi sebelum masuk pada tahap sidang selanjutnya. Nah, kalau misalkan di dalam pengadilan, bahwa mediasi itu wajib dilaksanakan sebelum tahap sidang selanjutnya. Lalu adapun mediasi di luar pengadilan yaitu bersifat pilihan, para pihak dapat memilih lembaga penyelesaian sengketa mana yang akan dipakai untuk menyelesaikan sengketa. Lalu selanjutnya, sengketa yang tidak bisa diselesaikan melalui mediasi. Jadi tidak semua sengketa ataupun perkara bisa diselesaikan oleh mediasi. Yang pertama, sengketa yang pemeriksaannya ditentukan tenggat waktu, seperti sengketa di pengadilan niaga, sengketa di pengadilan hubungan industrial, kemudian keberatan atas putusan komisi pengawas persaingan usaha, keberatan atas putusan badan penyelesaian sengketa konsumen, permohonan pembatalan putusan arbitrase, keberatan atas putusan komisi informasi, kemudian penyelesaian perselisihan partai politik. Nah, mungkin itu beberapa sengketa yang memang tidak bisa diselesaikan dengan mediasi atau tidak bisa melalui mediasi. Lalu sengketa yang pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya penggugat dan tergugat, seperti gugatan balik atau rekonvensi dan masuknya pihak ketiga dalam perkara. Nah, hal tersebut memang tidak bisa untuk diselesaikan atau melalui mediasi. Lalu sengketa mengenai pencegahan, penolakan, dan pembatalan dan pengesahan perkawinan, seperti sengketa yang diajukan ke pengadilan setelah diupayakan penyelesaian di luar pengadilan melalui mediasi, melalui mediator bersertifikat yang terdapat di pengadilan tersebut tetapi dinyatakan tidak berhasil. Lalu selanjutnya, permohonan tidak dilaksanakannya mediasi di pengadilan. Nah, penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan bantuan seorang mediator bersertifikat, akan tetapi mediasi tidak berhasil, maka apabila sengketa tersebut diajukan ke pengadilan dengan materi gugatan dan pihak yang sama, para pihak bisa bersepakat tidak melalui proses mediasi di pengadilan. Lalu selanjutnya, syaratnya harus melampirkan surat pernyataan ketidakberhasilan mediasi dan salinan sah sertifikat mediator. Lalu kesepakatan perdamaian sebagian, maksudnya adalah perdamaian sebagian pihak, kesepakatan yang terdiri dari seorang penggugat dan sebagian tergugat. Maka bisa dibuatkan akta perdamaian jika sebagian tidak menyangkut aset, harta dan harta kekayaan. Nah, jadi misalkan sengketa tersebut tidak bersinggungan dengan harta kekayaan, maka bisa dibuatkan akta perdamaian meskipun para pihak sebagian tergugatnya tidak sepakat seperti itu. Kemudian jadi gugatan baru yang diajukan hanya ditunjukkan penggugat kepada tergugat yang belum mencapai kesepakatan. Lalu adapun perdamaian sebagian substansi sengketa. Jika hanya sebagian substansi sengketa yang disepakati, maka kesepakatan sebagian tersebut dilaporkan kepada hakim dengan ditandatangani mediator, sehingga tidak lagi menjadi materi gugatan yang akan diperiksa hakim, tetapi tetap dicantumkan dalam pertimbangan dan putusan.
Lalu ada ruang lingkup perdamaian bukan sebatas materi gugatan. Nah, berdasarkan pasal 25 ayat 1 Perma nomor 1 tahun 2016 bahwa materi perundingan mediasi bisa diperluas padahal selain yang tertera dalam posita dan petitum dengan ketentuan yang harus dipenuhi penggugat adalah harus mengubah materi gugatan serta memasukkan kesepakatan tersebut ke dalam gugatan. Lalu mediasi tidak dapat dilaksanakan yaitu melibatkan aset, harta kekayaan atau kepentingan yang berkaitan dengan pihak lain seperti tidak diikutsertakan dalam gugatan, diikutsertakan sebagai pihak namun tidak hadir dalam persidangan sehingga tidak menjadi pihak dalam mediasi. Lalu adapun diikutsertakan sebagai pihak dan hadir di persidangan namun tidak pernah hadir dalam mediasi. Nah, adapun melibatkan kewenangan kementerian atau lembaga instansi tingkat pusat, daerah, BUMN, BUMD yang tidak menjadi pihak kecuali pihak yang terkait memperoleh persetujuan tertulis dan instansi tersebut untuk mengambil keputusan dalam mediasi. Nah, para pihak dinyatakan tidak beritikat baik sesuai pasal 7 ayat 2. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.